Hai, kali ini aku mau membahas tentang hantu yang terkenal di Jepang. Yang pertama ada Kuchisake Onna atau wanita bermulut sobek. Seperti namanya, hantu ini berbentuk seperti wanita dengan mulut yang sobek. Hantu ini selalu menutup mulutnya yang robek dan berusaha untuk menyembunyikan mulutnya tersebut. Konon, hantu ini merupakan sejenis siluman dalam mitologi dan legenda urban Jepang. Ada yang mengatakan hantu ini korban dari operasi wajah yang gagal. Karena pada saat proses operasi, dokter tidak sengaja memotong mulutnya hingga robek. Karena hal tersebut juga, wanita itu menjadi histeris dan marah, kemudian membunuh dokter tersebut. Nah, karena hal tersebut, wanita tersebut dibunuh oleh masyarakat kota dan arwahnya menjadi hantu penasaran. Sedangkan dalam versi legenda urban Jepang, Kuchisake Onna adalah wanita muda yang hidup pada zaman Heian dan kemungkinan ia adalah istri atau selir samurai. Nah, ia sangat cantik namun sombong. Ia juga sering berselingkuh, mengakibatkan suaminya merasa cemburu karena telah dikhianati. Karena terbakar api cemburu, suaminya menyerang istrinya dan merobek mulutnya hingga ke kuping. Konon, ia sering jalan-jalan di tempat yang sepi, dan apabila berjumpa dengan orang yang ditemuinya, ia akan menanyakan, apakah saya cantik? Dan bila orang yang menjawabnya iya, maka ia akan membuka maskernya dan bertanya kembali. Bahkan, bila seperti ini, dan biasanya karena terkejut dan takut kemudian menjawab tidak, dan orang tersebut akan dibunuh. Dan namun apabila menjawab iya, setelah melihat wajahnya di balik maskernya, ia akan merasa senang dan gembira, kemudian membebaskan orang tersebut. Tapi ada pula yang mengatakan walaupun melakukan itu, ia akan diikuti sampai ke rumah lalu akan dibunuh di depan pintu rumah si korban. Nah, apabila korbannya adalah wanita, maka ia akan merobek mulutnya seperti dirinya sendiri. Bila korbannya anak-anak, maka anak itu akan dibunuh dan dimakan. Tapi ada pula yang mengatakan apabila ingin selamat dari Kuchisake Onna, maka jawab saja biasa saja atau begitulah. Karena dengan jawab itu maka membuat Kuchisake Onna akan kebingungan dan ada waktu untuk melarikan diri. Nah, cara lainnya adalah dengan memberikan permen keras berwarna kuning tua, karena ia menyukai permen tersebut. Nah, bisa juga dengan mengatakan pomde sebanyak 3 atau 6 kali. Maka Kuchisake Onna akan merasa ketakutan dan kabur karena mengingatkannya pada kejadian yang membuat ia menjadi seperti itu. Atau bisa pula memakai pomde untuk mencegahnya mengikutinya. Selanjutnya ada Yuki Onna atau hantu wanita salju. Nah, Yuki Onna tergolong pada siluman wanita salju. Hantu ini konon berwujud cantik sekali dengan rambut hitam yang panjang. Namun ia akan membunuh pemuda yang tertarik pada dirinya, dan konon pemuda yang dibunuh itu akan membeku. Tapi pada akhirnya Kuchi Onna ini mencair berkat kehangatan hati seorang pemuda yang bernama Mokishi. Ternyata hantu juga butuh kehangatan dan kasih sayang. Oke, selanjutnya ada Sadako. Sadako merupakan hantu yang menaruh dendam kepada orang lain di semasa hidupnya. Arwahnya akan gentayangan untuk membalas dendam kepada orang-orang tersebut. Nah, kalian pasti pernah mendengar mengenai hantu Jepang yang keluar dari sumur. Konon cerita ini terinspirasi dari salah satu urban legenda di Jepang mengenai gadis misterius di sumur tua dan juga sumur Okiku. Nah, cerita dari gadis di sumur tua itu menyebutkan bahwa seorang gadis muda yang tinggal bersama neneknya di pinggiran desa Teitan menghilang sejak beberapa hari. Kemudian setelah beberapa hari ditemukanlah mayat gadis tersebut di dalam sumur, namun penyebab kematiannya tidak diketahui. Sampai suatu saat, pemuda desa Teitan sering melihat penampakan hantu gadis tersebut yang kerap muncul pada tengah malam.
Sedangkan menurut cerita dari sumur Okiku, ada seorang pembantu bernama Okiku yang jatuh cinta kepada seorang samurai pengikut daimyo, yaitu sekitar zaman feudal Jepang. Nah, majikan Okiku dan daimyo yang lain sedang merencanakan untuk menggulingkan tuannya. Namun rencana itu diketahui oleh Okiku dan Okiku memberitahu kekasihnya mengenai hal tersebut, sehingga rencana tersebut gagal. Nah, karena hal tersebut juga, sang majikan menuduh Okiku menghilangkan barang berharga miliknya, yaitu berupa piring keramik. Kemudian Okiku diancam hukuman mati. Nah, setelah itu ia dihukum dan dilemparkan ke dalam sumur. Nah, sejak saat itulah mulai terdengar suara di dalam sumur dengan suara seperti seorang yang sedang menghitung piring. Nah, penampakan hantu Sadako ini digambarkan dengan rambut terurai panjang, memakai kimono putih, pergelangan tangan menjuntai ke bawah, dan biasanya kakinya tidak menapak tanah. Sashiki Warashi. Nah, Sashiki Warashi adalah hantu yang merujuk anak-anak yang nakal tapi tidak membahayakan. Nah, hantu ini nampak seperti anak-anak yang berumur 5-6 tahun, berambut cepak dan berwajah merah. Biasanya hantu ini muncul di sekitaran rumah dan selalu mencari perhatian dengan berbagai cara. Ia lebih sering menampakkan diri pada anak kecil yang mungkin karena ia juga seorang anak-anak. Selanjutnya ada Rokurubi atau hantu Jepang leher panjang. Nah, hantu leher panjang ini konon pada saat menjadi manusia, ia dihukum karena melanggar pantangan dalam agama Buddha. Pada siang hari, hantu ini nampak seperti manusia biasa. Mereka membaur dengan masyarakat dan bahkan ada yang mempunyai suami. Bayangkan, mempunyai suami. Seorang hantu mempunyai suami. Nah, tapi ketika sudah malam hari, wujud aslinya baru terlihat. Lehernya memanjang dan wajahnya berubah menyeramkan. Katanya hantu ini kerap menakuti orang. Biasanya ia menampakkan diri di hadapan pemabuk atau orang yang sedang tertidur. Dan katanya hantu ini juga sering menghisap darah manusia. Nuke Kubi. Kalau Rukubi hantu leher panjang, sedangkan Nuke Kubi adalah hantu yang lehernya bisa dilepas. Pada siang hari, Nuke Kubi seperti manusia biasa dan juga membaur dengan masyarakat. Namun ketika malam menjelang, wujud aslinya barulah terlihat. Kepalanya terpisah dengan tubuhnya. Setelah terpisah dari tubuhnya, kepala tersebut akan terbang untuk mencari manusia. Dan konon kepalanya tersebut akan menjerit dan menggigit korbannya. Nah, ketika terpisah dengan tubuhnya, maka tubuh Nuke Kubi ini menjadi benda mati. Nah, apabila sampai matahari terbit ia tidak bisa menemukan tubuhnya, maka ia akan mati. Nah, untuk dapat membedakan Nuke Kubi dengan manusia biasa adalah dengan melihat garis merah di leher yang menandakan tempat terpisahnya kepala dan badan. Oke, selanjutnya yang terakhir ada Kasabake. Kasabake adalah hantu yang berwujud payung dengan mata satu dan lidah terjulur yang memiliki satu kaki persis seperti pegangan payung yang memakai sandal. Nah, hantu ini suka bertebangan di kala hujan. Konon hantu ini suka bermain dengan anak kecil. Nah, hantu ini pun sering muncul di anime ataupun manga. Oke, sekian untuk kali ini. Semoga bermanfaat. See you next time. Bye.